Saudara terkasih, berjumpa kembali dengan satu ayat sehari. Ayat pada sore hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara terkasih, perumpamaan pada sore hari ini merupakan salah satu cara Yesus menyampaikan ajarannya tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini diceritakan tentang seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan, dan ia mengundang para tamu. Dan sebagaimana kebiasaan pada saat itu, undangan diberikan secara langsung kepada para tamu. Para tamu diingatkan untuk hadir pada pesta pernikahan. Tetapi ketika undangannya tak diindahkan, sang raja kembali mengirimkan hamba-hambanya untuk memberitahukan untuk kedua kalinya kepada para tamu agar hadir pada pesta itu. Sayangnya, beberapa hambanya justru diabaikan, bahkan ada yang dilukai dan dibunuh. Maka dengan murka raja mengirim pasukannya menghukum pembunuh-pembunuh tersebut dan membakar kota-kota mereka. Pada akhirnya sang raja memutuskan untuk mengundang orang-orang yang ada di jalan di sekitar mereka untuk datang ke pesta. Hamba-hambanya pergi keluar ke persimpangan-persimpangan jalan dan mengundang mereka yang mau datang ke pesta itu. Sehingga pada akhirnya ruangan pesta kini penuh dan pesta pun dimulai. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang perjamuan kawin ini untuk melawan penentang-penentangnya. Mereka yang menolak hadir karena tidak setuju pernikahan itu atau karena mulai tidak setia kepada rajanya. Para hamba adalah para nabi yang membawa pesan Allah dan yang selama ini mereka tolak. Sedangkan tamu yang menolak datang adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, dan pemimpin-pemimpin yang juga menolak untuk hadir dalam pesta. Raja adalah gambaran kebajikan, dan dengan demikian menggambarkan belas kasih dan kasih Allah yang luas kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Semua orang yang menerima undangan disambut oleh hamba-hambanya masuk ke dalam istana. Raja juga mengharapkan mereka untuk mengenakan pakaian yang telah disediakan. Dengan mengenakan pakaian pesta yang disediakan, maka tidak akan ada orang yang terlihat miskin atau menderita. Setiap tamu akan terlihat sama, statusnya akan sama, dan mereka pun tak perlu menyembunyikan status sosial dan tingkat ekonominya. Lalu bolehkah setiap orang datang ke pesta pernikahan anak raja itu? Jawabannya boleh, asalkan mereka yang datang mengenakan pakaian pesta. Maka jika didapati tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta, hal ini akan dianggap sebagai penghinaan. Raja ingin tamu-tamunya menerima apapun yang ia berikan. Maka barang siapa menolak, maka ia harus siap menanggung akibatnya. Saudara terkasih, Allah tidak pernah menginginkan kematian orang fasik. Allah justru menginginkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi jika manusia menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan Yesus, maka dengan demikian ia telah menolak kebenaran yang diwartakan Yesus. Maka ia harus menerima konsekuensinya. Ia boleh datang dan bertobat, serta menyadari bahwa di dalam kondisinya sendiri ia tidak berharga sama sekali. Ia tidak layak untuk hadir di hadirat Allah, dan bahwa ia memerlukan pakaian kebenaran yang telah disediakan oleh Yesus. Undangan Injil ini telah diberitakan ke seluruh dunia, tetapi
hanya beberapa orang saja yang merespon tawaran keselamatan ini. Padahal Yesus menjanjikan hidup yang kekal, hidup yang penuh kebahagiaan. Semoga kita termasuk mereka yang merespon undangan Allah untuk hadir dalam pesta perkawinan itu.